Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang nonton ini di jam berapapun. Selamat datang di Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya kepada Habib Hussein Jafar. Itu dia tagline-nya, saya sudah dapat. Di depan tenda kita bertanya-tanya kepada bintang tamu. Begitu. Gitu. Akhirnya baru dapat ya? Baru dapat. Ya. Tadi waktu sholat duhur, khusyuk atau tidak, saya sholat dulu tadi terlintas gitu. Ini tagline Tenda Tanya di kepala. Guruku tuh, Habib Jindan, bilang begini, bergululah kepada orang yang sebelum kamu dengar kata-katanya, baru melihat wajahnya, dia telah menginspirasi kamu. Oh, berarti baru kebayang apa mukanya Habib Jafar, saya dapat inspirasi luar biasa. Masalahnya Anda lagi sholat, iya, makanya sih wajah saya. Ngapain saya mikir Habib Jafar waktu saya sholat ya? Itu yang bikin kemudian kata Nabi, ketika makanan sudah terhidang dan waktu sholat masuk, maka makanlah terlebih dahulu baru kau sholat. Karena secara logis agar ketika makan kamu mikirin sholat, lebih bukan bagus ketika sholat kamu mikirin makan. Lebih bagus daripada sholat mikirin makan. Iya, makanya itu takjil itu kan tradisi di Indonesia aja. Takjil itu tradisi di Indonesia. Bahkan di kampungku yang kampung Arab itu gak ada tradisi takjil. Tradisinya apa? Jadi mau berbuka puasa? Langsung makan besar. Tidak. Yang makanan-makanan kecil kan, kayak kolak. Makanan kecil, kolak, gorengan. Kalau kita gak ada ya kurma, air, makan. Langsung makan nasi dan segala macamnya ini, biryani-biryani ini. Daging-daging, gulai. Karena takjil itu sebenarnya tradisi Indonesia untuk menyegerakan makan sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu berbuka karena di dalamnya ada keberkahan. Tapi mereka juga ingin makannya itu enak gitu, bukan langsung pas lapar langsung hajar. Kemudian juga mereka kan ingin setelah itu langsung sholat tarawih. Kalau aku sholat tarawihnya jam 9. Jadi sholat itu dibarengin sama sama Isya. Dibarengin sama Isya. Jadi Isyanya juga dilamain, dimundurin. Jadi Isya itu jam mungkin 8:15 ya. Nah, setelah itu lanjut tarawih tuh. Jadi makan besar, ada istirahat, ada jeda waktu lama. Ada jeda waktu. Iya, karena kalau kita makan sudah kenyang, langsung tarawih jam 7, kayaknya sujud pertama keluar deh. Belum turun. Dan keluarnya dari depan lagi, muntah. Nah, Bib, ini saya biasa ngalamin ini. Saya nggak tahu kalau Habib ya, tapi kita tuh biasa sholat, kita tuh memikirkan kegiatan apa yang kita lakukan setelah sholat. Abis Allahu Akbar, misalkan abis ini saya ini, abis itu ini saya kesini, biar tidak macet saya lewat sini. Gitu gimana sih? Biar kita menghindarkan sholat yang jangan memikirkan yang gitu-gitu. Tapi susah sekali saya itu. Iya betul. Padahal itu kan in ahsantum ahsantum di anfusikum. Semua kebaikan yang Tuhan wajibkan kepadamu itu sebenarnya treatment untuk dirimu sendiri. Dan khusyuk itu 1400 tahun setelah Nabi meninggal baru sebagian nilai-nilainya itu diungkap secara psikologis oleh seorang psikolog kontemporer namanya Viktor Frankl tentang mindfulness. Dia ditangkap oleh Nazi. Kemudian orang Jerman dia nih. Iya, dia di camp konsentrasi Nazi dan melihat banyak kawan-kawannya di penjara bunuh diri karena kehilangan makna. Stres. Karena dia nggak tahu salah apa dan nggak tahu sampai kapan di penjara. Nah, apa yang menyebabkan dia dan teman-teman circle-nya tidak stres dan tidak bunuh diri? Karena dia masih merasa punya makna. Nah, itu dengan menghadirkan pikiran, bukan memikirkan masa lalu. Bukan memikirkan masa depan, tapi hadir saat ini dan di sini, mindful. Nah, itu yang diajarkan oleh khusyuk. Hadirkan bukan hanya pikiran, bukan hanya tubuh, tapi hati saat ini di sini untuk Tuhanmu. Makanya kan puncaknya adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Sadarilah bahwa seolah-olah kamu melihat Tuhan. Kalau tidak, sadarilah bahwa Tuhan melihat kamu.
Nah ini yang sering hilang, rukun dalam Islam. Seringkali cuma rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini nggak dipelajari. Padahal ini bagian dari rukun. Dalam hadisul Jibril tentang 3 rukun ini, itu yang dipelajari kan seringkali kita rukun iman, rukun Islam. Padahal ada rukun ihsan. Padahal ini ruh dari rukun iman dan rukun Islam. Beriman kalau hanya di pengetahuan tapi tidak hadir Tuhan itu berat. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain, itu pernah satu hari ketika dia selesai wudhu mau sholat, dia gemetar itu badan, pucat mukanya, kemudian dia pingsan. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya ketika bangun, kenapa? Lah, bayangkan saya akan bertemu dengan zat yang maha kuasa, maha pencipta dan maha segala-galanya. Betapa tubuh ini gak bergetar. Kita sih bergetar ya, tapi karena asam lambung naik mungkin ya. Karena dingin, betul. AC terlalu ini nih. Nah itu dia. Nah akhirnya maka khusyuk itu kalau dalam tradisi tasawuf dia bagian dari sholat. Dia memang tidak membatalkan sholat secara hukum, tapi para sufi itu mentreatment kita untuk menjadikan khusyuk itu part of sholat. Kalau bisa sholat itu dengan khusyuk. Agar gini. Pertama, agar kamu merasakan manfaat maksimal dari sholat. Dan yang kedua, agar kamu tidak suuzon kepada Tuhan. Sholat terus tapi kok gak berubah kelakuannya. Akhirnya kan bisa jadi sholatnya yang dianggap aneh kan. Sholatnya yang dituduh apa-apa. Faktanya juga begitu. Banyak orang sholat tapi tetap korupsi. Orang sholat tetap begini dan begitu. Nah, makanya khusyuk itu diupayakan dalam tradisi tasawuf menjadi bagian dari sholat. Dengan cara pertama menyadari makna, yang paling mendasar adalah mengetahui apa itu sholat, bukan hanya mengetahui bagaimana cara sholat. Bahwa sholat itu pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kamu menyadari itu, gak mungkin kamu main-main itu. Kadang gini yang tadi Ustadz lagi Habib bilang, ihsan menyadari kalau kita tidak bisa membayangkan itu, maksudnya membayangkan kita melihat Allah, bayangkanlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Pasti melihat kita. Nah, kadang saya juga berpikir begitu, kayak Allah pasti lihat saya nih. Tapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya, Allah sedang apa ya? Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Makanya jadi buyar jadinya. Itu yang menjadikan Al-Quran yang bagian-bagian awal turun, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu menuntaskan soal iman, biar ketika turun perintah sholat di Madinah dalam ayat-ayat Madaniyah gak ada pikiran itu, Dur. Makanya tuntaskan masalah imanmu itu sebelum kamu sholat. Jadi saya sering tuh men-challenge dalam ceramah-ceramah saya, tungguin, ini kita bahas puasa, zakat, haji. Kamu sudah bahas iman belum? Karena iman itu wadahnya loh, kalau enggak nih bocor. Sholat kalau tidak dilandaskan dengan iman, itu ya kamu nyembah siapa berarti? Maka pikiran-pikiran itu muncul, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena tidak pernah dijawab. Maka jawab itu. Karenanya dalam salah satu ayat Allah bilang, mereka itu belum beriman, mereka itu baru Islam, baru menjalankan, belum menegakkan sholat. Kan aqimus sholat, tegakkan sholat, bukan hanya jalankan sholat. Nah, kalau itu gak selesai dulu, betapa berantakannya agama kita. Iman loh, pondasinya loh, gak selesai. Akhirnya muncul pikiran itu terus menghantui dalam tanda petik kita. Karena gak pernah selesai pertanyaan. Nah, bahkan mungkin sebagian besar kita tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Kenapa dia beriman kepada Tuhan, dan kenapa Tuhannya ada, dan kenapa Tuhannya esa. Udah gak usah mempertanggungjawabkan ke orang lain lah, ke diri kita sendiri. Kamu betul-betul gak bisa meyakinkan dirimu bahwa Tuhan itu ada, esa. Jangan-jangan enggak. Ya, atau jangan-jangan kita ngikutin orang, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Dan tidak ada ngikutin orang dalam iman. Kalau dalam Islam, kita harus mengikuti madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Tapi kalau dalam iman nggak ada. Iman itu independen. Kesadaran pribadi untuk menyadari itu semua gitu. Dan
harus betul-betul itu kokoh. Ya. Nah sekarang begini, Bib, kalau Habib tadi bilang di zaman para sahabat itu ayat Makkiyah turun untuk imannya beres dulu, kemudian ketika Madaniyah perintah sholat turun, orang sudah tamat, sudah lulus, ya sudah lulus imannya ini. Nah pada waktu itu kan para sahabat itu ditarbiyah 13 tahun di Mekah. Kalau kita zaman sekarang kan Al-Quran udah plek nih, udah nggak ada 13 tahun dulu belajar iman, ini udah ngeplek-ngeplek. Iya. Satu kitab itu semuanya gitu. Nah itu baiknya kita mulai dari mana dong? Memang kan itu kan soal metode aja, Duh. Wow. Memang Al-Qurannya sudah turun secara utuh sekarang. Kita baca secara utuh. Iya. Tapi kan guru-guru yang mau mengajar dan kita-kita yang mau belajar itu bisa punya metode bahwa yang pertama itu iman. Makanya dalam seluruh kitab fikih yang pertama itu tohar, bersuci. Karena kamu tidak akan pernah bisa sholat dan melakukan semua ibadah dengan baik kalau dirimu tidak suci, sehingga tidak sah. Dan kalau pikiran dan hatimu tidak suci, tidak akan pernah khusyuk. Makanya bab pertama itu sucikan. Termasuk sucikan dari anasir-anasir ketidakberimanan. Apa anasir-anasir ketidakberimanan? Kamu sholat, tapi kamu tetap khawatir kepada sesuatu yang di luar kontrolmu. Padahal yang mengontrol itu adalah Tuhan yang Maha kasih kepadamu, yang kata Al-Quran, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Cintanya kepadamu melebihi cinta ibumu dan cintamu kepada dirimu sendiri. Itu cintanya Allah kepada kita itu ya. Makanya kata Allah, la tas'al rizqagat kama lam atlub minka amalagat, dalam hadis qudsi. Kok bisa kamu khawatir rezekimu besok? Saya loh gak pernah khawatir kamu besok tetap sholat apa enggak. Masya Allah. Jadi itu sesuatu yang menurut aku ya mendasar sekali secara metode. Makanya ayahku mewajibkan semua anaknya belajar filsafat. Biar tahu akar keimanannya, pondasinya itu biar kuat gitu. Plus biar gak ngerepotin orang lain, karena orang bego suka ngerepotin orang lain. Serius, itu kata ayahku, orang bego itu suka ngerepotin orang lain. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku lebih baik punya musuh pintar daripada teman yang bodoh. Karena teman yang bodoh itu musuh yang nyata. Dan musuh yang pintar itu adalah teman secara tidak langsung, karena akan membuat kamu berpikir dan akhirnya tumbuh. Iya, betul. Itu berlaku juga di Mobile Legends begitu tuh. Oh iya. Iya, punya tim temen noob satu tim itu bebannya minta ampun. Mending punya musuh yang kuat biar kita belajar. Mainnya strateginya begini. Makanya pilihannya adalah main Free Fire. Pilihannya main Free Fire. Nah, Bib, ini satu lagi, karena Habib menjelaskan tadi kalau kita anasir-anasir ketidakpercayaan kepada Allah itu harus disingkirkan dulu apa segala macam. Nah, Habib, ini yang kemudian saya alami juga nih. Gak apa-apa ya teman-teman, saya tanya soal diri saya sendiri lah. Semoga mewakili teman-teman. Menjadi keresahan orang banyak. Nah, kadang itu, misalnya kayak sholat malam apa gitu kan sepi tuh. Kadang-kadang saya sholat saya takut setan. Jadi kayak saya tuh lagi sholat, bacaan dizaharkan gitu, tapi kayak saya seolah-olah berpikir, seolah-olah di pikiran saya kayak di sekelebat ekor mata saya di sebelah sini kayaknya ada putih-putih deh. Gitu-gitu itu cara menghilangkan juga. Saya takut kadang-kadang. Pertama kan mungkin itu kan dimunculkan oleh imajinasi-imajinasi yang dibentuk oleh cerita-cerita baik di buku maupun di film. Iya, gara-gara film sebenarnya. Iya kan. Bahwa film itu sering kemudian memposisikan sholat itu vis-a-vis dengan gangguan setan. Tapi gangguan setan dalam pengertian hantu. Bukan setan yang mau membisiki kita agar sholat kita menurun secara quality. Iya. Hantu dalam bentuk sosok kan. Betul. Yang mau mencekik kita. Iya, gitu. Kita bayangin yang kayak ibunya. Betapa naifnya itu kan. Itu kan gini. Jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhan itu adalah saat sholat. Khususnya saat sujud. Dan waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhan itu sepertiga malam. Jadi kamu berada di jarak dan waktu terdekat dengan Tuhan. Dan kamu takut kepada musuh Tuhan itu maksud aku gini, secara logis aja itu kan nggak masuk sebenarnya. Berarti kan ada banyak
bolongan-bolongan yang kamu lompati sehingga kamu tiba-tiba sholat. Riak-riak itu yang nggak dibersihkan. Aku merasakan itu dulu ketika kecil, sehingga ketika sujud itu ngelihat ke belakang karena takut ada yang nyekek di belakang. Takut gitu kayak kan. di belakang jangan ada yang ikut sujud nih, gitu-gitu. Makanya kan kita kalau dalam tradisi NU itu kita mendidik betul orang-orang kita untuk terbiasa dengan kematian, dekat dengan kematian. Jadi tidak takut kepada kematian. Dengan kita berziarah kubur, dengan kita tahlilan, dengan kita hadir pemakaman. Karena kalau orang sudah tidak takut mati secara positif ya, artinya bukan karena depresi tapi karena keimanan yang baik, maka dia tidak takut dengan segala ancaman yang ada, termasuk ancaman setan. Karena gini kan, dunia ini terlalu random untuk kita bisa memastikan semuanya baik-baik saja, untuk kita bisa ngontrol, sehingga tidak ada kontrol lain kecuali iman. Makanya la tahaf wa la tahzan, jangan pernah bersedih, jangan pernah takut ketika kamu beriman, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada, mustahil kita bisa kontrol nih sesuatu di luar kita, apalagi yang gaib. Sehingga tidak ada daya kontrol yang bisa kamu manfaatkan kecuali iman sebagai seorang muslim. Karena itu nikmat terbesar, kata Nabi, iman. Karena dengan itu kamu gak sedih, kamu gak takut. Contoh yang simpel aja, bagian runutan dari itu, turunannya. Nabi bilang sholat fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dari dunia dan seisinya. Itu kan secara tidak langsung hikmahnya menurut aku ini ya, ngajari kepada kita, keluarlah kamu hari itu untuk mencari kerja dengan mental bahwa kamu orang kaya. Karena orang kaya dan kaya sebenarnya di hatinya, dia tidak akan pernah mencuri hak orang lain. Dia tidak akan pernah serakah. Karena kamu sudah punya dunia dan seisinya bahkan lebih. Tapi kalau orang yang miskin hati, betapapun dia kaya harta, minimal dia norak, maksimal dia sombong. Iya. Makanya kita di treatment tuh. Artinya apa? Itu daya kontrol. Makanya kembali ke tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Berarti hikmahnya itu, wah ini apa pandangan baru juga buat saya sih. Maksudnya hikmahnya dengan kita qobliyah subuh dan tahu kita memiliki dunia dan seisinya itu agar hari itu kita berjalan dengan tenang. Maksudnya kita kalau nggak dapat rezeki harta, saya sudah dapat rezeki yang lebih dari harta. Iya. Karena gini, ayahku ngajari, kalau kamu pengen sesuatu, kamu pengen handphone, menabunglah, bukan kredit. Kredit gak ada masalah, secara hukum boleh. Tapi jangan, kreditlah hanya untuk hal-hal yang sifatnya produktif atau konsumtif dalam artian darurat. Kalau kamu pengen handphone, menabunglah. Karena ketika kamu menabung, kamu akan memiliki handphone ketika mentalitasmu di handphone. Kalau kamu kredit, kamu ambil dulu handphonenya, mentalmu belum di handphone. Sehingga handphonemu akan mencelakakanmu. Karena mentalitas kamu belum di sana. Itu minimal norak kan. Orang kalau baru kredit iPhone 15, nelponnya begini tuh. Oh iya, nggak mau nutup tuh biar logo Apple-nya kelihatan. Betul, plus sombong. Iya, casingnya yang transparan. Iya. Nggak mau tuh yang dop-dop yang hitam ketutup, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Persis seperti saya kan. Iya. Tapi Habib tadi telepon kayaknya begini. Kayaknya nggak pakai ini, pakai telepati langsung. Azan kayaknya. Habib tadi azan kayaknya gitu. Habib, kemudian ini kita hari terakhir Ramadan nih. Hari terakhir Ramadan. Kira-kira kita sudah panjang masalah iman, bab iman. Ya walaupun masih secuil ya dari bab iman, tapi alhamdulillah dapat masukan-masukan baik untuk kita. Nah kemudian di hari terakhir Ramadan ini untuk mengevaluasi Ramadan biar setahun ke depan untuk ketemu Ramadan lagi, hal-hal yang kita lakukan di Ramadan ini tidak kita tinggalkan atau lebih bagus lagi kalau ditingkatkan dan segala macam. Wejangan lah buat kita untuk tetap semangat. Iya, jadi para ulama itu punya tradisi berangkat dari satu riwayat bahwa Ramadan itu madrasah.
Ramadan itu sekolah. Untuk kita membentuk habit positif. Kita mau lihat dari kacamata apapun, ketemu itu konsep. Kamu lihat dari kacamata psikologis, memang metode pembentukan habit itu seperti itu. 40 hari, 30 hari. Bahkan kalau kita sebenarnya 90 hari. Karena kan Ramadan itu startnya dari Rajab. Rajab, Sya'ban, Iya. Ramadan. Makanya doanya Nabi kan dari Iya. Rajab. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi startnya itu dari Rajab sehingga 90 hari. Makanya kemarin ketika saya ditanya, Bib, orang kalau baru Islam nih setahun, 2 tahun, dan nggak kuat puasa, ada dispensasi nggak? Enggak. Karena seharusnya dia belajarnya bukan pas Ramadan, tapi 2 bulan sebelumnya udah belajar dengan puasa-puasa sunnah. Sehingga dia udah mampu secara fisik. Nah, dari sana ulama kemudian punya teori 6 bulan setelah Ramadan itu kita berdoa agar Ramadan kita itu tetap bisa kita jaga. Dan 6 bulan sebelum Ramadan tahun depan berdoa agar kita disampaikan ke Ramadan tahun depan. Berarti ulama itu hanya membagi dua aja ya. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan menyambut Ramadan. Ulama itu suka bikin-bikin gitu. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kamu itu satu, beribadah. Gak ada tugas lain dari Allah untuk kamu. Tugas kamu hanya beribadah. Sehingga ulama suka membagi-bagi seperti itu agar kita mudah merefleksikan bahwa semua hidup kita ini ibadah. Ulama itu membagi waktu itu sehari dengan sholat. Waktu zuhur, waktu asar. Jadi hidup kita itu hanya untuk sholat. Sehingga imajinasi. Jadi kenapa kamu bekerja di waktu siang? Karena nunggu waktu duhur. Iya, artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menunggu jam sholat. Iya, kalau mindsetnya begitu, kita memang Kerjanya ibadah. memang ibadah gitu. Ini ngisi waktu aja nunggu asar gitu. Tidur, kenapa kata Imam Nawawi menjadi ibadah? Karena tidurnya orang setelah sholat isya itu karena nunggu subuh. Makanya dia menjadi ibadah. Tidur itu berpeluang jadi ibadah 2. Tidur karena nunggu ibadah selanjutnya atau tidur karena ibadah menghindari maksiat. Nah makanya itu yang menyebabkan kenapa surga itu khalidina fiha abada. Kenapa kamu abadi di surga? Padahal sholatmu tidak abadi. Karena hidup kamu itu sholat dengan begitu. Makanya Tuhan ganjar dengan sesuatu yang abadi. Karena kamu hidup abadi dalam sholat. Ibaratnya kayak kayak mindset kita tuh harus yang kayak, aduh subuh masih lama ngapain ya? Tidur gitu. Nunggu duhur, gak apa-apa, atau nunggu subuh. Iya, jadi itu kan soal niat doang sebenarnya. Iya, betul. Tapi ulama tuh suka bagi-bagi waktu agar kamu ke treatment, waktumu tuh hanya ibadah terus. Iya. Tapi justru dari niat itu, pondasi niat itu yang bikin seluruh gerak kita tuh jadi lebih ringan untuk ibadah dan segala macam ya. Betul. Kan dari niat. Coba di Quran itu selalu man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diisi nih dengan apa nih? Menghormati tamunya dan lain sebagainya. Kenapa man amana billah wal yaumil akhir? Beriman kepada Allah niatnya. Hari akhir tujuannya. Dipatok nih, ditarik sudah sama Allah. Kalau udah senar itu ditarik begini, maka dia gak akan bisa terpental sampai jarak frekuensi yang di luar dikehendaki oleh Allah. Makanya niat dan tujuan itu menjadi penting. Karena ibarat kita senar, itu kalau senarnya gak ditarik, dia bisa ditarik ke sana kemari. Ini sombong, ini kemaksiatan lainnya. Ditarik sama Allah, tarik nih. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ketarik senarmu, maka gak bisa tuh kesombong, gak bisa kemaksiatan lain. Dia resonansinya akan di situ-situ aja, di dalam relnya man amana billah dan yaumil akhir. Orang ingat mati dan ingat Allah itu selesai. Ingat Allah bikin kita malu maksiat, ingat mati bikin kita takut maksiat. Iya, betul sih.
Ini kita ngobrol-ngobrol tapi orang ada ketuk-ketuk di sana tidak apa-apa Iya, ya. memang Itu nggak apa-apa dia lah. mana nabila yaumil akhir juga. Dia ibadah. Dia mengisi waktu untuk menunggu asar juga. Ini mengingatkan aku Ya. kepada seorang sahabat Nabi yang ketika ngaji begini, kemudian ada orang bawa kayu bakar. Ah. Kemudian kata sahabat, betapa rendahnya orang itu. Ah. Di sini lagi ngaji bersama manusia termulia, dia malah kerja. Kemudian kata Nabi, gak gitu konsepnya. Oh. Siapa yang bekerja agar dirinya tidak mengemis, keluarganya makan, maka bukan ibadah, jihad fisabilillah. Dia sedang berjihad ya. di sisi Allah. Jadi dia kalau ngetok gak sengaja keketok kepalanya kemudian dia meninggal, berarti dia mati syahid tuh. Masya Allah. Hati-hati Pak. Syahid sudah dekat. Tapi alhamdulillah. Nah, Bib, terkait dengan kita berlebaran. Saya itu dulu di Malang, waktu kuliah di Malang ada teman-teman saya dari Probolinggo, dari Situbondo, gitu-gitu. Nah, kata mereka itu lebarannya daerah di Tapal Kuda dan di Madura ini itu lebih rame Idul Adha daripada Idul Fitri. Itu betul atau tidak? Betul. Kenapa bisa begitu? Kan kalau kami yang lain itu lebih rame Idul Fitri kami ini. Iya. Jadi pertama itu tadi soal Ramadan ya. Dur. Intinya satu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang ketika Ramadan selesai dan mulai masuk kuliah atau masuk kerja baru. Alhamdulillah kita kembali normal nih. Tidak, hidup yang normal itu saat Ramadan. Hidup yang normal tuh di Ramadan. Makanya Ramadan kan bulan Junimu, Julimu, Agustusmu, September, Oktober dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting. Ya, nah, Lebaran itu disebutnya Telasan Raja, hari raya besar. Itu dalam bahasa Madura. Oh, Telasan Raja. Jadi hari raya besar itu Idul Adha bukan Idul Fitri. Nah, kenapa begitu? Nah, aku agak aneh karena istriku orang Betawi bilangnya hari raya besar itu Idul Fitri. Betul, kami lain juga berpikirnya begitu. Iya, kalau kita enggak. Walaupun tetap ya kemeriahan dan penghormatannya itu sama. Karena kalau Idul Fitri itu kayaknya cuma di Madura yang 7 hari. Oh. Jadi kalau di Madura itu hari ke-7 Telasan Ketopak, hari raya ketupat. Setelah puasa Syawal mungkin. Setelah puasa Syawal. Oh. Jadi meriah, jadi 7 hari. Makanya mudik itu selalu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya karena tidak ada lebaran di daerah lain yang semenarik kampung saya bagi saya. Karena 7 hari secara kuantiti deh, nggak bicara quality dulu, bicara kuantiti. Saya 7 hari itu lebaran. Di Jakarta 1 hari 2 hari mentok. Iya, di iya. daerah lain aku tanya di Sulawesi 1 hari 2 hari katanya. Iya, Loh, iya. kalau di rumahku 7 hari itu, karena itu aku punya baju lebaran itu 7 dulu. Pas kecil itu 7 baju lebaran. Karena memang 7. Gak ada lebaran itu sehari. Lebaran itu 7 di kita. Apa yang membuat lebih meriah Idul Adha itu? Acaranya seperti apa? Maksudnya kalau di Idul Fitri itu kita mungkin gambarannya maaf-maafan, makan kue, makan ketupat. Nah, kalau di Idul Adha tuh Karena berbagi daging. Oh. Dan orang-orang di kampungku itu tidak sedikit yang makan daging cuman kalau Idul Adha. Dan menariknya dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Puncak dari takwa itu pertama memaafkan. Dan output dari memaafkan itu berbagi. Memaafkan. Jadi setelah berbagi. memaafkan di Idul Fitri, kalau kamu betul-betul memaafkan, yuk berbagi ketika Idul Adha. Makanya lebih besar bagi kita Idul Adha daripada Idul Fitri karena bukti dari maafmu itu di Idul Adha nanti. Dan itu betul-betul meriah ya karena daging di mana-mana. Iya, Kemudian iya, iya. orang pasar hidup. Khususnya pasar hewan itu hidup. Iya, iya. Pasar apapun hidup. Jadi ada kemeriahan-kemeriahan yang sifatnya seremonial dan ada kemeriahan-kemeriahan yang sifatnya spiritual. Karena itu adalah hari rayanya orang miskin. Itu adalah hari rayanya orang miskin. Karena itu berbagi. Orang kaya itu kan hari itu sedang dipelorotin sama agama. Iya. Keluarin sapi. Ya Idul Fitri juga, tapi kan 2,5 kilo. Makanya Iya. saya itu selalu bilang orang itu kalau lupa zakat itu parah dia.
2,5 kilo itu tidak akan merubah ekonomi kita. Betul. 2,5% itu tidak akan banyak mengubah ekonomi kita. Makanya mindsetmu itu jangan zakat. Zakat itu tapal batas paling bawah. Kalau kamu tidak lakukan itu berarti kamu busuk. Iya, karena PPh aja 5%. Iya, itu mustahil ekonomi itu akan bergeser kepada kesetaraan. Kalau cuma 2,5%, mindsetnya jangan 2,5%. Mindsetnya adalah berbagilah sampai kamu bisa memaksimalkan tetanggamu dalam hidup setara denganmu dan memaksimalkan dirimu tidak lagi membanggakan hartamu. Nah, Bib, terkait Idul Adha kita berbagi daging di mana-mana, makan bareng karena ada hari tasyrik juga, hari dilarang berpuasa, kita harus makan segala macam. Kemudian saya tuh jadi ingat ada pendapat yang mengatakan kira-kira Habib setuju atau tidak. Jadi dia tuh berpendapat bahwa harusnya THR dan liburan panjang itu harusnya ada di Idul Adha, bukan di Idul Fitri. Karena kalau THR di Idul Adha, orang jadi bisa beli hewan kurban atau paling tidak minimal bisa patungan hewan kurban. Kemudian kenapa mudiknya bisa lebih lama dari Idul Fitri? Karena itu saatnya berkumpul dengan keluarga, makan daging bareng-bareng. Nah, itu kalau misalkan tradisi Idul Fitri yang sekarang ini kita ubah ke Idul Adha satu Indonesia ini, itu Habib setuju nggak? Kalau saya setuju. Ya, sebagai orang Madura saya setuju aja saya juga setuju sih. Dan kemungkinan itu akan membuat Madura juga jadi provinsi tersendiri kayaknya. Berarti kuat tuh Madura. Dan berhubung Pak Mahfud gagal ya. Nah, itu dia. Kayaknya itu sesuatu yang susah ya. Iya. Kan tumpuan harapan kita itu Pak Mahfud. Iya, tapi sebagai tokoh muda, saya tidak tahu tokoh muda atau tidak ya. Tokoh muda atau mau beranjak dewasa, tokoh muda NU. Seorang Habib Hussein Ja'far kayaknya coba dibawa itu kayaknya seru sih. Seru sih kalau kita bisa ubah budaya Idul Fitri ke Idul Adha gitu. Iya. Tapi gini dulu, maksudnya sebenarnya yang diperlukan adalah kesadaran kan, bukan harinya. Karena seringkali hari itu dibentuk karena kesadarannya udah gak ada. Bahkan tasawuf dulu, tasawuf itu adalah nilai tanpa nama. Sekarang seringkali nama tanpa nilai. Toleransi di daerahmu itu tidak ada sebutannya, tapi udah jalan. Iya, betul. Kenapa di ibu kota dan di beberapa kota besar butuh istilah toleransi? Karena nggak ada toleransi. Iya, kadang saya kalau ngeliat orang Jakarta kok toleransi udah kayak apa sih? Iya, itu dia. Karena di sini nggak ada, makanya kita perlu treatment. Dan pada akhirnya kesadarannya yang harus dibentuk. Dan itu yang dilakukan oleh Islam. Ketika Idul Fitri, kesadaran berbagi itu didorong sedemikian rupa. Dan karena itu, jangan pernah remehkan orang yang beli pakaian baru. Makanya Nabi bilang, pakai pakaianlah yang baru. Kalau nggak bisa, yang rapi, yang bersih. Itu didorong. Konsumerisme itu didorong dalam batas yang baik, yang normal, yang positif. Agar hidup itu putaran ekonomi itu roda ekonomi berapa. Makanya saya bilang kan, oke lah gini, kita kalau secara teoritis saya sering lah bicara tentang ateis, bagaimana agama menanggapi itu, bagaimana dan lain-lainnya. Tapi secara faktual, agama itu memang dibutuhkan oleh kita. Makanya kata seorang filosof, kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita, kita harus menciptakan Tuhan. Karena agama ini mengatur moral. Karena itu mayoritas saintis itu gak ateis. Karena memang agama ini membuat mereka bermoral. Saintis itu kalau gak pakai agama bisa jadi nuklir akan outputnya senjata nuklir. Agama moral yang mendidik dia agar senjata nuklirnya itu gak dibuat ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi begitu juga COVID-19 itu kalau agama gak membantu untuk mendorong masyarakatnya gak keluar rumah. Bahkan ketika COVID-19 itu saya satu orang yang ditunjuk secara ofisial oleh Facebook untuk bikin campaign di rumah aja. Karena dianggap itu paling efektif. Kemudian saya pernah juga ini hoax. Saya pernah punya campaign diminta oleh Facebook ya. Hoax adalah dosa. Itu ternyata sangat efektif. Ketimbang bilang hoax itu begini begitu. Hoax itu dosa.
Iya. Karena aspek terdalam dari setiap orang, aku nggak bilang setiap orang beragama, setiap orang itu pada akhirnya spirituality. Entah itu dibungkus dengan agama ataupun tidak, atau dibungkus dengan empati dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya mereka punya, masing-masing kita punya fitrah untuk tidak mengganggu orang lain, Betul. hidup dengan tenang. Betul. Tinggal kemudian dibungkus pakai agama atau tidak. Iya. Saya sih nggak mau ribet ya. Iya. Daripada saya mikirin sendiri cara kencing, cara mengubur ibu saya ikut agama. Karena Iya. mengubur ibu saya, insya Allah ibu saya panjang umur, Amin, amin. itu momen terakhir pertemuan saya dengan ibu saya. Sehingga saya tidak ingin momen itu terlewat tanpa hati saya ikut di sana. Itu kan momen paling emosional seorang anak nanti. Betul. Maka saya tidak percaya kepada apapun kecuali agama. Biar pada waktu misalkan momen itu hadir di hidup kita, kita tidak pusing lagi tata caranya. Betul. Dan tidak nyesel, Dur. Tidak nyesel. Iya. Ketika kita melepas ibu kita, hati kita ikut di sana. Karena Betul. agama mengajak spiritualitas untuk masuk. Sehingga setelah itu gak ada momen nyesel. Karena saya sudah mengantarkan ibu saya ke tempat peristirahatannya terakhir dengan cara terbaik di mana hati saya ikut terkubur di sana. Iya, Karena kan hati seseorang itu terkubur ketika ibunya meninggal. iya, iya. Untuk di saat ini Habib Jafar ada kesamaan dengan Ustadz Felix. Ustadz Felix juga begitu dia bilang. Dia bilang kalau orang tidak percaya Tuhan, ya dia harus buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, kebetulan karena saya orang yang malas, makanya saya ikut aja Tuhan itu ada kalau gitu. Oh enggak, kalau saya enggak. Jadi klaim pembuktian itu ada pada yang mengklaim. Nah, Jadi yang seharusnya membuktikan adalah yang bertuhan. Makanya kita punya konsep tentang iman. Jadi kalau dia bilang nggak ada karena ya udah. Iya. Saya nggak mengklaim apa-apa kok. Iya, tapi Kalau kadang mengklaim nggak ada mungkin. Tapi kalau dia bilang, ya saya nggak peduli Tuhan ada apa enggak. Tapi Iya. kan rata-rata saintis yang ateis itu nggak peduli aja. Iya, Tuhan iya. mau ada apa enggak karena dia bukan variabel dalam sains dan bukan variabel bahkan dalam hidup dia. Sehingga dia nggak terbebani pembuktian. Jadi ibarat dalam kalimat matematika itu tidak ada variabel itu, makanya dia tidak pusing Iya, gitu. nggak peduli, ada nggak peduli. Ya. Tapi kalau kita itu kan bikin semua tuh benteng-benteng untuk mengimani Tuhan. Karena bagi kita itu variabel terpenting kok Ya, dalam hidup karena kita menganggap atau kita percaya ada variabel Tuhan di dalam kalimat matematika kita, maka kita harus buktikan variabel Betul, ini ada atau betul. tidak. Oke. Bukan di mana ada, bahkan yang paling mendasar itu kan. Iya, ya. Wih, ini Kayaknya mulai hujan, Habib kayaknya ke sini agak ini ya, tapi berkah. Hujan adalah itu berkah. Hujan itu berkah. saya sering bilang begini, jangan-jangan kamu miskin karena kamu itu mengutuk hujan. Karena ada riwayatnya dari Nabi Muhammad. Angin hujan itu berkah yang kalau kamu tidak menunjukkan kegembiraan atas turunnya rahmat itu akan mengganggu hidupmu. Iya, Masya Allah. Ya, dan memang hujan itu turun untuk menghidupi bumi kan. Menghidupi bumi. Dan hujan itu mengajarkan kepada kita bahwa yang menghidupi bumi itu adalah tetesan-tetesan hujan, bukan gemuruh petir. Sehingga kamu didengar bukan karena suaramu kencang, tapi karena suaramu berkualitas isinya. Kadang orang kan biar didengar, Dor, Dor, atau Dor. Iya. Enggak. Jadi petir kita semua ini. Kamu akan didengar kalau suaramu itu dianggap prioritas oleh orang, walaupun hanya bisik-bisik. Iya. Tik, ya. Betul. Nah, Beb, ini saya pengen tanya juga ini. Lebaran kalau di zamannya Rasulullah SAW tuh seperti apa? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha ini. Lebih rame mana kalau zamannya Rasulullah SAW? Iya. Pertama saya tidak hidup ya karena saya cuma cucunya. Iya. Jadi susah kalau jauh lebih rame. Paling tidak kan tahu-tahu. Tapi kalau treatmentnya ya, treatmentnya begini loh. Bahwa tadi agama itu mentreatment agar kita itu di Idul Fitri bertukar secara ekonomi, berbagi. Dan agama paling efektif untuk itu. Berapa triliun untuk putaran duit di Indonesia tuh karena agama mendorong itu. Betul. Bahkan saya punya kebiasaan yang mungkin agak aneh. Membeli jualan orang yang bawa di depan rumah saya tuh. Jadi entah apa aja jualan itu apa aja. Saya nggak, karena bagi saya bukan soal fungsi barangnya, tapi fungsi duit saya untuk membantu dia. Karena dia sudah husnudzon kepada Tuhan dengan bekerja, tidak mengemis. Sehingga kita bantu dia
untuk sebagai dakwah keimanan agar dia itu gak luntur imannya. Kita bantu. Makanya saya pernah beli cermin yang seharusnya 70.000 itu 350.000. Bapak-bapak tua bawa cermin. Pak, berapa cerminnya? Saya beli. Oh iya, ini sih biasanya 500 kata dia. Tapi buat emasnya karena udah bantu saya 350. Mohon maaf kata saya mau bantu, kenapa Anda cekek saya? Ayo udah kita beli 350. Saya punya cermin 350.000 tuh. Tapi Ustaz bilang, Ustaz Habib melakukan itu karena dia sudah berhusnuzon pada Allah gitu. Iya. Dia walaupun dia tidak tahu ada yang beli atau tidak, dia husnuzon aja dia bawa cermin. Tapi ada orang yang lebih husnuzon lagi, menurut saya pedagang yang lebih husnuzon lagi adalah keliling kampung jualan pintu. Ada loh yang keliling pantu jual, keliling kampung tuh jualan pintu, betul-betul kusen pintu itu dia bawa. Maksud saya kebutuhan apa seorang manusia sampai kayak hari ini pintu saya nggak ada nih, pintu saya habis beli pintu gitu. Tapi dia sangat husnuzon bahwa pintunya akan dibeli gitu. Di Madura ada orang keliling jual tembok. Yang betul. Tahu? Anyaman tembok zaman dulu yang pakai yang buat pakai bambu. Yang biasa itu orangnya nggak kelihatan. Itu orangnya nggak kelihatan. Jadi dia sorry yang betul-betul buat dinding buat ini. Dinding. Zaman dulu dinding kita, dinding rumahku aja itu masih di dapur. Itu dia keliling kampung jual tembok. Masya Allah. Orang mana yang tiba-tiba saya mau ganti tembok. Iya makanya itu kan butuh pemikiran jauh-jauh hari. Kapan gitu? Pondasi udah ada, tembok nggak ada. Iya. Nah baru kita cari tembok. Ini orang jual tembok di Madura. Betapa dia berhusnuzon pada Allah bahwa sangat dia berhusnuzon. Orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin.